Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatoni Janati dari Rumah Sakit RSUD Arjawinangun sebagai fisioterapis terampil. Di sini saya akan memaparkan hasil rencana aksi P3K selama 5 tahun ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini video rencana aksi saya tentang strengthening pasien stroke dan latihan berjalan di paralel bar. Pasien 1. Ini pertama melakukan tes pada pasien untuk tahu keluhannya dan titik nyerinya. Setelah ketemu titik nyeri dan asesmen ke pasien. Di sini saya melakukan gerakan pasif pada pasien di jari, terus menyuruh pasien bisa ngangkat tangan ke depan, ke atas. Apakah pasien ada nyeri atau tidak? Nah, kemudian pasien kita suruh melakukan tekuk sikunya, angkat kaki ke atas untuk mengetahui apakah pasien ada nyeri saat gerakan atau kelemahan pada pasien tersebut. Nah, setelah ditemukan titik nyeri dan kelemahan otot atau kekuatan ototnya, baru bisa kita lakukan tindakan. Di sini pertama, karena rujukan dari dokter, saya mau pasang alat sinar dulu sebelum melakukan exercise di sini strengthening kepada pasien. Nah, ini kita pasang sinar. Kita melakukan tindakan sinar inframerah dulu, kemudian setelah dikasih alat, latihan penguatan otot-otot, sisi kiri dari upper ekstremitas sampai ke lower ekstremitas. Pasien ini kebetulan masih terkendala di tangan yang kaku dan bahunya. Pasien diminta menekuk sikunya, kemudian berikan arah berlawanan dari pasien sama terapis. Kemudian gerakkan bahu ke tangan ke atas. Nah, pasien suruh melakukan sendiri. Nah, saat gerakan ke bawah kita beri tahanan untuk penguatan otot pasien. Nah, lakukan berulang sampai 1-7 kali. Tapi dengan berjalannya latihan, kita harus bertanya kepada pasien, apakah pasien pusing, mual. Kalau terjadi pusing atau mual, kita hentikan latihan karena kan latihan butuh tenaga yang lumayan kuat. Kemudian pasien mengangkat tangannya ke atas, beri tahanan kepada pasien. Kemudian setelah latihan itu kita latihan jari menggenggam, tangan terapis digenggam tangan pasien. Jadi kita bisa tahu seberapa kekuatan pasien tersebut. Bersama jalannya masih belum seimbang. Sekarang pasien saya berikan latihan berjalan di paralel bar. Nah, ini untuk memberikan agar pasien percaya diri bahwa masih mampu berjalan. Pasien lihat ke depan,
untuk berjalan dan kita tes keseimbangan pasien dengan angkat kakinya. Nah, kita harus ngontrol apakah jalan pasien ini sudah benar atau belum. Pasien kalau latihan harus selalu melihat ke depan ya, karena bisa menentukan keseimbangannya. Kita lakukan ini sampai 3-5 kali. Takutnya kalau kelamaan pasiennya capek, tensi naik, itu sangat bahaya untuk kita sebagai fisioterapis. Ini dengan diagnosa nyeri punggung bawah. Pertama sama kita asesmen ke pasien dulu untuk mengetahui titik nyeri. Kemudian kita terapi dan setelah itu kita lakukan exercise atau latihan untuk pasien nyeri punggung bawah. Bisa dilihat dari video ini ya. Setelah dilakukan latihan pada pasien-pasien, kita harus berikan edukasi gimana pasien harus di rumah, kegiatan apa yang memperberat harus dihindari, dan kegiatan apa yang boleh dilakukan oleh pasien selama di rumah. Dan latihan-latihan yang kita berikan agar rutin dilakukan di rumah setiap pagi, sore, ataupun malam hari. Yang penting rutin dan aktivitas yang dilakukan, yang kita pesan itu dilakukan dengan baik. Karena edukasi ini sangat penting untuk membantu kesembuhan pasien. Dengan edukasi dan dukungan dari keluarga juga sangat berperan penting sekali untuk kesembuhan pasien-pasien fisioterapi, karena kebanyakan pasien fisioterapi udah pasien yang lanjut usia, degeneratif, jadi sembuh kembali seperti semula juga nggak bisa. Jadi kita harus mempertahankan keadaan sekarang atau mengurangi, setidaknya tidak memperparah keadaan pasien-pasiennya. Sekian video yang saya berikan. Selanjutnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.